Cerita diawali dengan seorang pria bernama Vic pulang ke rumah setelah bersepeda di hutan. Sesampainya di rumah, Vic mulai melepas celananya, sementara istrinya Melinda memperhatikannya dengan cermat. Namun Melinda tidak mengatakan apapun kepada suaminya, ia langsung saja naik ke atas. Pasangan tersebut memiliki putri kecil bernama Trixie. Mereka tinggal di sebuah kota yaitu Louisiana. Suatu hari Melinda terlihat sedang bersiap pergi ke pesta dan Vic membantu dengan memakaikan sepatunya. Kemudian Melinda berkata pada suaminya bahwa ia mencintainya. Pasangan itu tiba di sebuah pesta formal. Mereka bertemu beberapa teman dan berbincang dengan hangat. Di tengah pesta, seorang teman Melinda bernama Joel memasuki ruangan dan Melinda segera berlari untuk menyambutnya. Tanpa ragu Melinda membawanya keluar dan keduanya mulai bermesraan. Vic hanya berdiri di sana mengawasi mereka melalui jendela saat istrinya bercumbu dengan kekasihnya. Tetapi meskipun Vic terus memperhatikan Melinda, Melinda tidak berhenti mencium kekasihnya. Saat itulah salah satu teman Vic mendatanginya. Ia khawatir Vic mungkin tidak akan mendapatkan balasan cinta dari Melinda. Namun Vic menjawab bahwa ia tidak terlalu memperdulikannya. Setelah beberapa saat Melinda mabuk dan ia mulai menari dengan liar di atas piano. Setelah itu ia memainkan piano dan mulai bernyanyi. Saat Melinda bernyanyi, Vic pun tersenyum meskipun Melinda sudah menyakiti perasaannya, namun Vic seolah tidak peduli. Beberapa saat kemudian John mendatangi Vic dan mengungkapkan rasa terima kasihnya karena membiarkan dirinya bersama Melinda. Percakapan itu kemudian berubah serius, di mana Vic bertanya kepada Joel apakah ia pernah mendengar tentang seorang pria bernama Martin yang menghilang. Vic menambahkan jika pria tersebut juga pernah menjadi kekasih Melinda. Namun yang mengejutkan Joel, Vic mengungkapkan bahwa ialah orang yang menghabisi Martin dengan palu. Joel berkata jika Vic pastinya hanya bercanda, tapi Vic menjawab bahwa ia serius dan ini bukan lelucon. Ketika pasangan itu meninggalkan pesta, Melinda bertanya pada Vic apakah ia mengatakan sesuatu kepada Joel. Vic menyangkalnya bahwa ia tidak mengatakan apapun padanya. Sesampainya di rumah, Vic membantu Melinda melepaskan bajunya. Melinda mengatakan ia sangat menyukai Joel karena Joel sangat menghargai ia apa adanya. Ternyata pernikahan mereka memiliki satu kesepakatan di mana Melinda diperbolehkan mempunyai kekasih sebanyak yang ia suka karena hubungan cinta di antara mereka sudah tak ada lagi. Vic menjelaskan bahwa ia tidak masalah jika Melinda berkencan dengan siapapun selama mereka tetap satu keluarga dan Melinda tidak meninggalkan dirinya serta putri mereka. Vic menyetujui perjanjian yang aneh tersebut karena ia tidak menginginkan perceraian. Keesokan harinya Vic pergi mengantar putrinya ke sekolah, lalu ia bertemu dengan salah satu temannya di sana. Saat Vic hendak menyapanya, temannya langsung bertanya apakah yang ia katakan pada Joel tadi malam di pesta itu benar. Kali ini Vic mengatakan bahwa ia hanya bercanda dan ia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun leluconnya kini mulai menyebar ke seluruh kota hingga kemanapun Vic pergi, semua orang di sekelilingnya mulai bertanya apakah Vic melakukan perbuatan yang ia katakan kepada Joel. Namun Vic memberitahu semua orang bahwa perkataannya hanya lelucon dan tidak lebih dari itu. Melinda mengetahui perkataan Vic kepada Joel dan ia begitu kesal pada Vic karena telah mengancam kekasihnya. Vic mengatakan kepadanya bahwa ia menyesal dan berjanji bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Namun Melinda mengatakan permintaan maaf saja tidak cukup. Ia ingin Vic meminta maaf kepada Joel juga. Melinda mengatakan jika ia telah mengundang Joel untuk makan malam dan ingin Vic untuk meminta maaf kepadanya. Joel sudah tiba di rumah Vic dan ia masih tampak sedikit takut padanya. Ketika mereka makan malam, Joel memberitahu bahwa ia berencana akan pindah pada akhir pekan. Setelah itu Melinda mengatakan ia ingin menghabiskan waktu bersama Joel sehingga Melinda ingin Vic menidurkan Trixie. Kemudian Vic kembali menemui Joel saat Melinda di kamar mandi. Ia lagi-lagi mengatakan padanya ia tidak bercanda dan ia benar-benar menghabisi Martin. Vic kemudian memanggil taksi dan meminta Joel untuk segera pergi. Vic sekarang secara terbuka mengancam Joel. Ia mengatakan jika ia tidak melakukan apa yang ia minta, maka Joel akan menemui nasib yang sama seperti Martin.
Suatu hari Vic dan Melinda pergi ke pesta. Di sana mereka bertemu dengan pasangan Don dan Kelly. Vic berdansa dengan Kelly dan Melinda terlihat canggung. Di malam hari saat perjalanan pulang, Melinda yang merasa sedikit terganggu bertanya pada Vic, apakah menurutnya Kelly cewek yang menarik. Vic mengiyakannya, sementara Melinda mulai iri pada Kelly karena ia berpikir lebih menarik dari Kelly. Keesokan harinya, Vic dan Melinda menghadiri pertandingan sepak bola putrinya. Lalu Vic mendapat telepon dari banknya. Mereka memberitahu tentang pembayaran yang dilakukan Melinda pada seorang guru piano bernama Charlie. Vic curiga dan terus melacak Charlie, di mana ia sedang tampil dalam pertunjukan langsung. Di sana Vic mengetahui bahwa Melinda menemui Charlie tanpa sepengetahuannya. Vic kembali ke rumah dan mengetahui dari saluran berita di TV-nya bahwa mayat Martin telah ditemukan di hutan disebabkan tewas tertembak. Saat Melinda sampai di rumah, Vic menceritakan bahwa Martin telah ditembak dan tubuhnya ditemukan di hutan. Melinda menjadi emosional dengan berita itu. Ia pun segera pergi ke kamarnya. Seiring berjalannya waktu, Melinda dan Charlie mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan keduanya semakin erat satu sama lain. Berbanding terbalik dengan Vic, kini ia sadar kesabarannya sedang diuji. Di pagi hari Melinda pulang setelah ia bermalam dengan Charlie. Vic yang marah menyuruhnya berhenti menemui Charlie. Melinda menjawab bahwa ia tidak akan melakukan hal itu karena Charlie telah membuatnya jatuh cinta dan perasaan tersebut tidak bisa ia dapatkan dari Vic. Vic mengatakan padanya bahwa ia mencintainya, tapi Melinda menjawab bahwa Vic bukanlah cinta yang ia inginkan. Pasangan itu lalu pergi ke pesta bersama teman-temannya dan Charlie juga ada di pesta tersebut. Di pesta Melinda memperkenalkan Charlie kepada Vic sebagai guru pianonya dan Vic berpura-pura tidak mengetahui hubungan mereka. Di malam hari Vic mencari Melinda yang sudah berjam-jam tak terlihat. Vic lalu pergi ke kolam renang dan di sana ia menemukan Melinda di kolam sedang bersenang-senang bersama Charlie. Kedekatan hubungan mereka pun mulai membuat Vic cemburu pada Charlie. Kemudian hujan turun, semua orang berlari ke dalam rumah kecuali Vic dan Charlie. Setelah beberapa saat, Vic akhirnya masuk ke dalam dan bergabung dengan yang lain. Namun terlihat jelas di wajah Vic rasa bersalah di dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, Melinda yang mencari Charlie melihat keluar jendela dan mulai berteriak karena tubuh Charlie mengambang di kolam. Semua orang berlari ke kolam, mereka menariknya keluar dari air dan mencoba menyadarkannya. Namun tak sengaja Don menjatuhkan tubuh Charlie hingga kepalanya terbentur di tepi kolam dan semua orang mengetahui bahwa Charlie kini sudah tewas. Mereka melaporkan insiden tersebut ke polisi dan para aparat pun tiba. Mereka mulai menginterogasi semua orang yang hadir di pesta itu. Karena merasa Vic memiliki masalah dengan Charlie, Melinda langsung menuduh Vic lah yang menenggelamkan Charlie, tapi Vic membantahnya. Vic kemudian ditanyai secara terpisah tentang tuduhan yang dilontarkan oleh istrinya. Vic mengatakan jika Charlie terlalu mabuk dan ia tenggelam di dasar kolam. Para detektif puas dengan penjelasannya dan membiarkan Vic pergi, tapi Melinda bersikeras jika Vic lah pelakunya. Vic bertanya apakah Melinda takut padanya sekarang karena Melinda berpikir ia adalah seorang pembunuh, tapi Melinda menjawab tidak. Suatu hari Vic sedang mengendarai sepedanya dan ia melihat ada mobil yang mengikutinya dari belakang. Vic kemudian diberitahu oleh Kelly bahwa Don mencurigai Vic sebagai pelaku pembunuhan Charlie. Di sisi lain, Melinda dan Don mulai menghabiskan banyak waktu bersama dan sepertinya mereka berdua memikirkan hal yang sama. Vic berkata agar Kelly tidak khawatir dan memintanya untuk mengundang dirinya dan Don makan malam. Di malam hari ketika Vic bersama Don, ia meminta Don untuk berhenti memberitahu orang-orang bahwa ia membunuh Charlie. Kemudian Don meminta Vic untuk membuktikan jika ia tidak bersalah dengan mengikuti tes pendeteksi kebohongan dan Vic pun setuju. Saat Vic sedang berjalan di pinggir jalan, ia melihat mobil yang sebelumnya mengikutinya. Vic melihat kamera di dalam mobil tersebut yang menegaskan bahwa pergerakannya direkam oleh detektif swasta. Lalu Vic menemukan Melinda di kafe bersama detektif itu dan Melinda memperkenalkan pria tersebut sebagai psikoterapisnya bernama David. Vic segera mengetahui bahwa Melinda dan Don telah menyewa detektif swasta. Ia pun segera pergi ke rumah Don
dan mengatakan semuanya di depan keluarganya. Vic menunjukkan laporan bank yang menyatakan Melinda mengirim uang kepada Don untuk memperkerjakan David. Lalu pria lain muncul. Vic melihat Melinda sudah mulai berkencan dengan pria bernama Tony, di mana ia adalah pacar kuliahnya dulu. Vic kini iri melihat Melinda semakin dekat dengan Tony. Ia mencoba untuk berbicara dengan Melinda, tetapi Melinda menjawab ia tidak ingin berbicara dengannya. Melinda mengundang Tony untuk makan malam dan Vic bersikap sangat ramah padanya. Namun sebenarnya Vic begitu marah pada Tony, apalagi ketika melihat Tony menggoda Melinda. Keesokan harinya Vic pergi menemui Tony dan memberitahunya bahwa Melinda ingin mengajaknya berkeliling ke lokasi bangunan yang sedang ia kerjakan. Tony masuk ke mobil bersamanya, lalu Vic membawanya ke hutan di mana tidak ada sinyal di sana. Saat Vic menyadari mereka sedang berada di area terpencil, mereka keluar dari mobil dan Vic melempar batu ke kepala Tony. Ketika Vic melempar batu lagi, Tony tersandung ke bawah tebing dan kepalanya terbentur keras hingga Tony tewas seketika. Vic kemudian mencoba menyembunyikan tubuhnya di bawah air dengan mengikatkan beberapa batu ke tubuhnya. Suatu hari Vic mengajak keluarganya piknik ke hutan. Melinda bertanya pada Vic kenapa Vic satu-satunya pria yang ingin tetap tinggal bersamanya. Vic menjawab bahwa ia mencintai Melinda apa adanya dan ia tidak akan pernah meninggalkannya. Keduanya pun berpelukan dan kini menerima satu sama lain. Trixie di sisi lain mendekati sungai tempat Vic menenggelamkan tubuh Tony. Vic bergegas menjemputnya dan di sanalah ia melihat tubuh Tony sudah mulai mengapung di permukaan. Dalam perjalanan pulang, Melinda mengatakan bahwa ia lupa meninggalkan syalnya di hutan dan Vic menjawab ia akan mengambilnya besok. Pada malam hari Melinda meminta Vic untuk tidur di kamarnya. Melinda mengungkapkan cintanya pada Vic, lalu mereka melanjutkan main kuda-kudaan dengan penuh gairah. Keesokan paginya Vic pergi ke hutan dengan sepedanya, sementara Melinda menemukan dompet Tony dan mengetahui bahwa Vic telah menghabisi Tony. Melinda mengemasi barang-barangnya, ia memutuskan untuk meninggalkan Vic selamanya, karena kini ia menyadari bahwa Vic telah melenyapkan semua pria yang berkencan dengannya. Namun Trixie melempar kopernya ke kolam dan memberitahu ibunya bahwa mereka tidak akan pergi. Di sisi lain, Vic berusaha menenggelamkan tubuh Tony lebih dalam di sungai. Don muncul di sana, keduanya berbicara dan Don memperhatikan lengan Tony mengambang di sungai dan ia pun segera berlari menuju mobilnya. Vic mengejar Don dengan sepedanya dan mengambil rute yang lebih pendek untuk menangkapnya. Saat Vic hendak mengejar Don, ia terjatuh dari sepedanya dan berhenti tepat di depan mobil Don. Don berbelok untuk menghindari Vic hingga akhirnya ia jatuh dari bukit dan Don pun tewas seketika. Vic yakin Don sudah meninggal. Ia pun kembali ke rumah dan menemukan Melinda sedang duduk di tangga menatapnya tanpa berkedip seperti adegan di awal cerita. Melinda mengatakan bahwa ia tahu Vic telah menghabisi Tony, tapi Melinda tidak akan mengatakan apapun. Lalu Melinda melanjutkan dengan membakar identitas milik Tony serta meyakinkan bahwa ia akan tinggal bersama Vic selamanya. Dan film pun udahan.